Halo students, welcome back in Maths lesson. Hari ini kita masih membahas mengenai luas permukaan bangun ruang agar kalian pemahamannya lebih mantap lagi. Jadi coba kita perhatikan bangun ruang di samping. Di sini ada terdapat dua buah balok di mana kedua baloknya itu salah satu dari sisi setiap baloknya itu berhimpit. Oke, sebelum kita mencari luas permukaan gabungan dari bangun ini, pertama kita identifikasi bangun apa yang terbentuk, yaitu dua buah balok. Kemudian, sebelum kita mencari luas permukaan setiap bangunnya, ingat kembali bahwa ketika ada sisi yang berhimpit, maka sisi tersebut tidak kita hitung luasnya. Jadi, biar kalian lebih mudah memahaminya, ingat saja bahwa luas permukaan itu adalah mencari luas dari sisi-sisi yang terluarnya. Sudah. Jadi setiap sisi-sisi ini kita mau mencari luasnya. Karena itu ketika sisi yang berhimpit ini tidak kita hitung luasnya karena dia sudah berhimpit dengan yang lainnya. Dia sudah tidak termasuk lagi sisi yang terluarnya. Oke. Ingat bahwa luas permukaan balok itu akan sama dengan 2P kali L dijumlah dengan 2P kali T dijumlah dengan 2L kali T. Atau kalau kita sederhanakan, duanya kita keluarkan bisa menjadi PL tambah PT tambah LT. Oke, kita perhatikan untuk balok yang pertama, kita mau mencari luas permukaan balok yang pertama. Kita lihat P kali L, ini panjang, ini lebar, dan ini tingginya. Ingat ya, panjang, lebar, tinggi. Panjangnya 5, lebarnya adalah 9. Oke, P kali L itu adalah sisi alas dengan sisi tutupnya. Karena sisi alas dan sisi tutupnya tidak berhimpit, maka kita buat 2 P kali L ditambah P kali T, panjang dengan tinggi, adalah sisi yang paling depan. Sisi depan dengan sisi belakang tidak berhimpit, berarti 2 kali PT ditambah LT, lebar dengan tinggi. Nah lihat, lebar dengan tinggi itu kan sisi sampingnya. Ternyata untuk sisi samping yang sebelah kanan ada sebagian sisinya yang berhimpit. Jadi kita nggak bisa membuat dia 2 kali. Dia hanya ada 1 kali sisinya, yaitu LT. Ditambah, ini kan ada sisinya yang sedikit ini yang belum kita hitung luasnya. Kan hanya sebagian sisinya tadi. Nah, berapa dia? Kalau panjangnya ini 5 dan lebarnya ini berapa jadinya? Lihat, dia sama dengan yang ini kan, 9. Maka kita buat 5 kali 9. Oke, adakah yang lain yang belum kita hitung? Tidak ada, kita masukin. 2 kali panjangnya 5, lebarnya 9 ditambah 2 kali panjangnya 5, tingginya adalah, kalau dari sini ke sini 5, dari sini ke sini adalah 8, berarti 8 ditambah 5 sama dengan 13, ditambah lebarnya adalah 9 dikali tingginya tadi 13, ditambah 5 kali 9, 45. Oke, kita selesaikan. 2 kali 5, 10 kali 9, 90 ditambah 2 kali 5, 10 kali 13, 130 ditambah 9 dikali 13. Hasilnya adalah 117 ditambah 45. Oke, kita tambahkan 90 ditambah 130 ditambah 117 ditambah 45 sama dengan 382.
Maka untuk luas balok yang pertama adalah 382 cm pangkat 2. Oke, sekarang kita mau mencari luas permukaan balok yang kedua, yang sebelah kanan. Luas permukaan balok yang kedua akan sama dengan, tetap sama tapi kita perhatikan lagi panjang dan lebar. Panjang dan lebarnya adalah sisi alas dan sisi tutupnya, berarti 2 kali panjang lebar ditambah panjang dan tingginya. Panjang dan tinggi adalah sisi depan dan sisi belakang, berarti 2 kali panjang dan tinggi ditambah lebar dan tinggi. Lebar dan tinggi itu adalah sisi samping. Karena sebelah kirinya dia berhimpit, maka tidak kita hitung luasnya. Jadi hanya 1 kali lebar dan tinggi. Oke, kita masukin 2 kali panjangnya adalah 12, lebarnya adalah 9 ditambah 2 kali 12, tingginya adalah 8 ditambah dengan 9 dikali 8. 2 kali 12 kali 9 berarti 24 dikali 9. 216 ditambah 2 kali 12 dikali 8. 192 ditambah 9 kali 8, 72. Nah, kalau kita jumlahkan 216 dijumlah 192 dijumlah 72, maka hasilnya 480. Jadi untuk luas permukaan balok yang kedua adalah 480 cm kuadrat. Nah, bagaimana mencari luas gabungannya? Berarti luas permukaan gabungannya itu akan sama dengan luas yang pertama dijumlahkan dengan luas yang kedua. Maka hasilnya adalah 382 ditambah 480 sama dengan 862 cm kuadrat. Jadi luas permukaan gabungan dari bangun ruang tersebut adalah 862 cm kuadrat. Kita lihat untuk contoh soal yang kedua. Perhatikan bangun ruang tersebut. Pertama, bangun ruang ini terbentuk dari 2 buah kerucut dan 1 buah tabung. Kemudian, karena alasnya kerucut berhimpit dengan tutupnya tabung, kemudian alasnya kerucut yang di bawah berhimpit dengan alasnya tabung, maka kita tidak menghitung si tutupnya tabung dan alasnya kerucut dengan alasnya tabung dan alasnya kerucut. Kalau begitu apa yang tersisa? Berarti yang tersisa di sini hanya selimutnya si kerucut saja, alasnya tidak. Kemudian apa yang tersisa di tabung? Yang tersisa di tabung hanya selimutnya tabung saja, karena kedua alasnya itu berhimpit. Begitu pula dengan si selimut kerucut yang di bawah, karena alasnya kerucut juga berhimpit. Oke. Pertama, mari kita cari untuk luas permukaan si selimut kerucut. Luas permukaannya untuk yang pertama adalah si kerucut. Dia hanya tersisa tadi luas selimutnya saja. Oke, karena ada 2 yang sama, maka boleh kita buat menjadi kali 2. Jadi tidak perlu kita cari satu-satu, kan dia sudah sama. Dengan begitu bisa kita buat 2 kali apa luas selimutnya kerucut? V R S. Oke. Kebetulan di sini S-nya sudah diketahui atau garis pelukisnya sudah diketahui, yaitu 25 cm. Berarti tinggal masukin 2 kali
22/7 kali R-nya 7 kali S-nya adalah 25. Kita kalikan. Ini dengan ini kita coret habis, maka hasilnya tinggal 2 dikali 22 sama dengan 44 dikalikan dengan 25, maka hasilnya 1100. Kemudian setelah dapat itu kita mau cari luas permukaan si tabung. Si tabung juga jangan pakai luas permukaan seluruhnya, pakai hanya selimutnya saja, karena yang tersisa tinggal selimutnya. Kedua alasnya kan berhimpit. Apa luas selimutnya? 2V RT, berarti 2 kali 22/7 kali R-nya berapa? 7 kali T-nya. Lihat berapa tingginya si tabung? 20. Maka coret-coret berarti 2 kali 22 dikali 20. Hasilnya 880 cm kuadrat. Oke, berarti kita tinggal mencari luas permukaan gabungannya. Maka luas permukaan untuk yang pertama dijumlahkan dengan luas permukaan untuk yang kedua. Maka hasilnya luas permukaan gabungannya adalah 1100 ditambah 880. Berarti 1980 cm kuadrat.